Untuk slide-nya sudah bisa tertampil. Sudah terdengar dan sudah tampil, Bu, PPT-nya. Oke ya. Baiklah, sebelumnya selamat pagi semua. Jadi untuk materi hari ini ya, itu kalau Anda melihat di slide ini adalah terkait I/O management dan disk scheduling. Jadi kita nanti akan lihat bagaimana sebenarnya untuk input output, kemudian pengaturannya, serta di sana juga ada terkait dengan pengaturan disk. Baik, di slide ini Anda bisa melihat bahwa sebenarnya untuk perangkat input output itu bisa diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk. Yang pertama adalah saat klasifikasi suatu perangkat input output itu berdasarkan sifat aliran data. Nah, di sini dia dibagi menjadi dua, yaitu jika berorientasi pada blok, blok oriented, serta yang kedua adalah berorientasi aliran karakter atau biasa juga disebut sebagai stream oriented. Nah, untuk yang perangkat berorientasi blok ini adalah sebuah perangkat yang dapat menyimpan, kemudian menerima dan mengirimkan informasi itu sebagai blok-blok berukuran tetap. Nah, contohnya adalah ada disk, kemudian tape, CD-ROM, optical disk. Jadi untuk yang berorientasi blok berbentuk aliran ini mungkin Anda juga sudah cukup paham ya, familiar. Nah, kemudian ada yang kedua adalah perangkat yang mana dia berorientasi aliran atau stream oriented, yaitu perangkat ini akan menerima dan mengirimkan aliran karakter tanpa membentuk suatu struktur blok. Contohnya antara lain adalah terminal, kemudian ada line printer, pita kertas, kartu berlubang, dan ada interface jaringan serta MOS. Selanjutnya, berikutnya adalah untuk klasifikasi I/O berdasarkan sasaran komunikasinya. Nah, di sini itu adalah dibagi lagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah dapat terbaca oleh manusia, Contohnya ada printer, ada display terminal, keyboard, serta mouse. Kemudian yang kedua dapat terbaca oleh mesin. Ini contohnya ada disk and tape drive, sensor, serta controller. Nah, yang terakhir adalah dapat dibaca, dapat digunakan sebagai alat komunikasi untuk peralatan jarak jauh, misalnya untuk modem serta network interface card. Itu adalah klasifikasi I/O. Jadi untuk I/O sendiri, yakin adik-adik sudah paham apa itu perangkat input output, bagaimana bentuknya. Nah, di sini kita akan melihat sebenarnya pembagiannya seperti apa, serta bagaimana nanti manajemen untuk input output itu sendiri. Nah, pada perangkat input output, maka perbedaan yang ada di sana itu dilihat itu dari berbagai parameter. Yang pertama adalah data rate-nya. Ini adalah adanya perbedaan magnitude di antara rate transfer data. Mungkin kalau Anda ketahui ya, untuk Anda misalkan menggunakan local disk itu mungkin jauh lebih cepat dibandingkan kalau misal Anda melakukan transfer menggunakan ke flash disk atau yang drive eksternal lainnya, atau mungkin perbedaan hub dari satu laptop saat kemudian kita transfer satu data, itu juga mungkin perbedaannya berbeda-beda. Kemudian selain itu juga keterkaitannya kedua adalah aplikasi. Itu adalah bagaimana peralatan yang digunakan itu berpengaruh pada software. Banyak
perangkat input masukan itu yang dia berpengaruh terhadap software apa yang digunakan pada sistem operasi. Kemudian yang berikutnya adalah complexity of control. Ini efek sistem operasi terkait dengan kompleksitas modul I/O yang mengendalikan perangkat tersebut. Kemudian yang berikutnya yang membedakan adalah terkait dengan unit of transfer. Oke, di sini data dapat transfer baik itu sebagai aliran byte atau karakter atau dalam blok yang lebih besar. Selain itu juga perbedaan ini juga nanti bisa dilihat pada representasi datanya serta error condition. Nah, di sini ini adalah gambaran dari saat kita membandingkan transfer rate data dari berbagai perangkat I/O. Oke, misalnya misalkan bandingan ada Ethernet sampai yang paling bawah adalah keyboard. Oke, ternyata setiap perangkat I/O tadi dia mempunyai data rate yang berbeda-beda, mempunyai kecepatan data yang berbeda-beda. Oke, itu dari terkait dengan bagaimana perbandingan tadi ada berbagai bentuk perangkat I/O jika dilihat dari data rate-nya. Kemudian yang ini adalah terkait dengan teknik penugasan I/O. Oke. Nah, untuk yang teknik penugasan input-output ini bisa dilihat pertama adalah untuk yang program I/O. Ini adalah sebuah proses mengeluarkan perintah input-output dan menunggu operasi untuk menyelesaikannya. Kemudian ada interrupt driven input-output. Ini adalah untuk perintah I/O itu dikeluarkan. Oke. Kemudian prosesor akan meneruskan untuk mengeksekusi instruksi tersebut. Serta di sini adalah juga modul I/O itu akan mengirimkan instruksi saat selesai. Kemudian ini adalah keterkaitannya dengan DMA, jadi Direct Memory Access. Dulu sudah dijelaskan sebelumnya, jadi mungkin sudah kita review kembali ya. Ini saat prosesor minta modul DMA untuk transfer blok data. Kemudian di sini modul DMA itu akan menukar data di antara memori utama dengan peralatan input-output. Dan prosesor tadi akan diinterupsi saat seluruh blok itu telah ditransfer. Oke, ini hubungannya dengan DMA. Oke, ini gambaran dari evolusi fungsi-fungsi yang dimiliki oleh peralatan input-output. Jadi, di sana digambarkan yaitu pertama saat sebuah prosesor itu mampu mengendalikan peralatan peripheral secara langsung. Kemudian setelah itu controller atau input-output bisa ditambahkan, di mana di sini prosesor menggunakan input-output terprogram tanpa interupsi, dan prosesor tidak perlu menangani detail peralatan eksternal karena sudah ada yang menanganinya. Kemudian saat controller atau modul I/O ini dengan interupsi, maka prosesor tidak akan membuang waktu dengan menunggu operasi I/O itu dilakukan. Karena proses interupsi berarti saat ada proses lain yang berjalan, maka satu input output itu bisa menyela proses yang lain. Untuk DMA sendiri, ini adalah modul input output diberikan akses langsung ke memori. Di sini prosesor dilibatkan hanya di bagian awal dan akhir saja. Nah, selanjutnya terkait dengan modul I/O yang berada pada prosesor terpisah, maka CPU akan mengarahkan prosesor input-output untuk mengeksekusi program pada memori utama, serta urutan aktivitas I/O ini ditampilkan secara interupsi. Di sini prosesor input-output mempunyai memori lokal sendiri, berupa komputer sendiri serta melibatkan CPU yang minimal. Oke, ini adalah
penggambaran dari DMA, Direct Memory Access. Oke, di sini ada bagaimana modul DMA tadi mentransfer blok data dari memori, per kata setiap waktu ke seluruh bus system. Di sini DMA dan CPU ini berbagi bus system yang sama. Oke, di sini. Kemudian unit DMA ini bisa mengambil siklus bus dari CPU untuk mentransfer data atau disebut juga cycle stealing. Nah, maaf ini di sini mungkin ada sedikit typo mungkin saya. Ya, di sini kita kembali. Jadi instruksi CPU ini ditahan untuk mengizinkan transfer data yang terjadi saat itu. Nah, ini gambaran dari sebuah direct memory access. Jadi akses memori secara langsung. Ini gambaran dari DMA. Di sana ada prosesor. Kemudian ini DMA di sini, kemudian ini tadi input outputnya, dan ada juga memori. Nah, kemudian juga kalau ini kita melihatnya sebagai sebuah bus atau line ya. Nah, kemudian secara alternatif juga bisa di sini prosesor di sini. Nah, sementara untuk DMA dan I/O itu tergabung menjadi satu tempat ya. Di sini disebutkan single bus integrated, di sini adalah DMA dan I/O. Maka konfigurasinya di sini kalau ini adalah sistem busnya, ini ada prosesor, DMA, memori, maka ada juga jadi kalau bus ini kita menganggap bus itu gambarnya adalah dia sebagai sebuah kanal ya, sebuah jalur. Kalau di sini berarti bus system, oke. Sedangkan di sini adalah I/O bus. Oke, I/O bus di sini. Ini jadi kalau ini alternatifnya ini DMA itu dia menjadi satu kesatuan dengan I/O, maka di DMA nanti akan ada sebuah I/O bus. Di sini, oke, ini kemudian ini adalah perangkat I/O yang lain. Oke, ini I/O busnya. Kalau di sini single bus, I/O-nya dia terhubung menjadi satu bus dengan prosesornya. Ini bentuk alternatifnya. Oke, sekarang kita melihat bagaimana terkait dengan desain hierarkinya. Jadi, sebuah fungsi sistem operasi ini dipisahkan berdasarkan kompleksitasnya, karakteristik skala waktu, dan juga level abstraksi. Di sini ada organisasi sistem operasi ke dalam urutan layer. Setiap layer ini menampilkan subbagian yang berhubungan dengan fungsi yang diperlukan oleh suatu sistem operasi. Layer ini harus definisikan terlebih dahulu sehingga perubahan pada satu layer tidak perlu mengubah layer-layer lain. Ini adalah desain hierarki dari sebuah tadi. Kita ingin melakukan manajemen I/O. Nah, sebelum melakukan pengaturan tadi, sebelum kita melakukan manajemen tadi, maka di sana digambarkan ada beberapa isu terkait dengan desain I/O. Isu pertama adalah terkait dengan kalau kita melihat secara efisiensi penggunaannya, maka penting karena seringkali dengan kita membuat pengaturan I/O bisa jadi akan menjadi sebuah bottleneck untuk komputasi. Kenapa? Karena sebagian besar peralatan I/O ini sangat lambat dibandingkan dengan prosesor dan memori utama. Kemudian, penggunaan multiprogramming memungkinkan beberapa proses menunggu pada input-output saat proses lain dijalankan. Oke. Kalau kita ingat dulu, kemudian ada proses swapping ya, jadi untuk pertukaran dari satu memori utama ke kita keluarkan, karena ada proses lain yang akan dieksekusi, maka di sini
swapping ini digunakan untuk membawa proses yang ready, tetapi proses ini sendiri adalah sebuah operasi I/O. Nah, kemudian kalau kita melihat secara umum, secara general, maka adanya keinginan untuk menangani semua peralatan I/O itu pada bentuk yang seragam. Di mana karena tadi sudah dijelaskan ya, setiap perangkat I/O itu kan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka otomatis jika kita ingin mengaturnya secara seragam sama secara persis itu jelas sesuatu yang mungkin akan sulit dilakukan. Sehingga di sini kemudian dilakukan penggunaan hierarki ataupun pendekatan modular sini hierarki. Caranya adalah dengan menyembunyikan hampir seluruh detail peralatan I/O ini pada level rutin yang rendah, sehingga proses dan level yang tinggi itu lebih melihat peralatan I/O tadi terkait dengan misal ada operasi read, write, open, close, lock, unlock, dan operasi-operasi yang lain. Jadi berapa operasi di I/O, itulah yang dilihat oleh yang lainnya. Jadi tidak perlu ini kita melihatnya abstraksi ke operasinya ya, sedangkan untuk yang detailnya sendiri itu diletakkan di level yang lebih rendah. Izin Bu. Ya? Slide-nya masih di DMA Bu. Oh, Mas, slide-nya masih di DMA, sebentar Mas. Yang sini bukan? Yang slide di gambar atau yang penjelasan DMA-nya, Mas? Yang sekarang ini Bu. Yang Pas, ini? Iya, yang sebelumnya. Oh, sebelumnya. Soalnya tadi Ibu pas sudah menjelaskan hierarki itu masih di PPT yang sebelumnya tadi. Oke. Iya. Ada Terima kasih, ini Bu. ada di. Oke, ya. Kita teruskan ya. Ini untuk yang alternatif. Kemudian tadi ini belum ya tadi, berarti belum muncul ya. Ini belum, untuk ini untuk yang DMA tadi, kemudian ini untuk yang alternatifnya. Kemudian nanti bisa disesuaikan ya dengan penjelasan saya tadi dengan yang saya tampilkan. Kemudian untuk yang desain hierarki, ini untuk yang penjelasan awalnya. Nah, kemudian yang di bagian ini adalah untuk isu desain I/O ya. Tadi bagaimana isu untuk penggambaran I/O itu kita juga melihat dari efisiensi dan juga secara umum. Oke. Nah, mungkin kita langsung ke sini ya, tadi yang saya dengan penjelasan saya yang terakhir. Jadi kalau di dalam sebuah model organisasi I/O tadi kan kemudian ada semacam levelingnya ya. Nah, ini Anda bisa melihat di slide di layar ya. Jadi kalau user, ini kan di sisi paling atas ini adalah user proses. Nah, kemudian di bawah ini adalah ini keterkaitannya dengan hardware, Kemudian ini semuanya hardware-nya. Kita tahu ya kalau hardware itu kan yang user itu tidak perlu berurusan dengan hardware, dia hanya tahu apa sebenarnya yang fungsi-fungsi yang nantinya akan dikeluarkan oleh hardware sehingga menjadi bentuk manajemen. Nah, di sini untuk yang hardware di sini ada scheduling dan kontrolnya. Nah, di sini adalah masuk ke device I/O-nya. Device I/O, kemudian ini logical I/O-nya, dan itu yang nantinya akan tertampil ke user process. Jadi ada hierarkinya di sana. Kemudian di sini sama, ini scheduling control juga sama. Nah, kalau digambarkan berarti di sini ini ya. Ini untuk yang ini ada sama ya di sana dari mulai hardware, di sini hardware, kemudian ada scheduling control, I/O device. Nah, setelah itu
nanti berbeda di sini. Kalau untuk communication port, maka ini adalah arsitektur komunikasinya. Sedangkan kalau untuk file system, ini adalah bentuk physical organization-nya, file system serta directory manajemennya. Sampai ke sini user proses. Contohnya kalau Anda memberikan satu gambaran sebuah peralatan input output seperti flash disk misalkan. Flash disk itu kan dia untuk sebagai ini ya, untuk penyimpan ya, untuk salah satunya adalah sebagai sebuah file management juga. Nah, ini device I/O-nya di sini. Nah, nanti selanjutnya di sini masuk ke organisasinya, kemudian sistem filenya serta manajemen direktorinya. Yang nantinya manajemen direktorinya itu misal bisa dilihat oleh seorang user itu melalui, kalau di Windows ya sudah kita buka Windows Explorer, kita bisa mengakses apa yang ada di dalam flash disk. Sementara detail dari flash disk itu kan tidak perlu ditampilkan ke user. Oke, ini ada di paling bawah tadi, di level paling bawah tadi. Nah, kemudian sedikit menambahkan ya, untuk yang materi kali ini, untuk yang hari ini adalah terkait dengan yang input output. Nah, untuk yang file system ini, file management itu mungkin kita tidak sempat membahas untuk hari ini, tapi saya sudah menyediakan slide-nya ada di Elok di pertemuan di topik ke-13 ya, kalau tidak salah ada di sana, nanti bisa Anda lihat. Karena materinya saya rasa itu cukup sederhana ya, jadi silakan nanti Anda bisa mempelajarinya sendiri. Nanti akan saya perlihatkan di akhir. Nah, sebenarnya di sini. Jadi untuk yang file management itu harusnya nanti ada di pertemuan yang setelah ini. Nah, kemudian di sini ini terkait dengan I/O buffering. Buffering dulu sudah dijelaskan apa itu buffering. Nah, apa alasan harus dilakukan buffering? Pertama, di sini adalah proses harus menunggu I/O untuk menyelesaikan tugas sebelum memproses. Halaman-halaman tertentu harus ditahan atau dikunci dalam memori utama selama I/O tadi. Nah, di sini bisa menimbulkan gangguan dengan keputusan swapping. Saat dia di memori utama, biasanya kan kalau swapping itu kan tugas-tugas akan kita swap out ya, kita swap out sehingga nanti yang lainnya akan diproses. Nah, disinilah kemudian digunakan buffer system untuk I/O. Jadi diperuntukkan khusus untuk I/O tadi. Nah, tadi di depan sudah dijelaskan bahwa ada dua tipe peralatan I/O. Kalau kita melihat dari proses transfer datanya, yang pertama adalah block oriented dan kedua adalah stream oriented. Block oriented ini informasi disimpan pada blok yang berukuran tetap. Kemudian transfer ini dibuat satu blok setiap waktunya. Biasanya di sini digunakan untuk disk dan tape. Kemudian ada yang berikutnya, kalau ini berorientasi blok, sedangkan yang berikutnya ini adalah stream oriented, jadi berorientasi pada aliran. Transfer informasi sebagai sebuah aliran byte. Biasanya digunakan untuk terminal, kemudian printer, port komunikasi, mouse, dan semua peralatan lain selain penyimpan sekunder. Jadi kalau untuk penyimpan sekunder tadi ya disk, tape, ada disk eksternal, flash disk dan sebagainya, kemudian CD gitu ya, seperti itu block oriented. Sedangkan selain itu peralatan I/O selain yang itu biasanya dimasukkan sebagai sebuah stream oriented. Nah, sekarang bagaimana terkait dengan tadi buffernya? Buffer tadi kan gunanya tadi ya untuk memanajemen tadi proses di input output. Nah, di sini untuk pada gambaran untuk yang single buffer, maka sistem operasi menugaskan buffer pada memori utama untuk meminta input output. Oke, ini adalah gambaran dari block oriented. Sedangkan ini adalah gambaran
buffering pada stream oriented. Oke, ini nanti bisa Anda lihat. Oke, untuk di sana untuk yang stream oriented itu line at a time, oke, serta path at a time. Oke, ini gambarannya nanti bisa Anda lihat ya. Kira-kira bentuknya akan seperti apa. Kemudian sekarang ini single buffer. Nah, ini keterkaitannya dengan I/O buffering. Oke, di sini jika tidak ada buffering, maka input output device ya, misalkan sini peralatan input output, kemudian dia akan in ke operating system. Nah, ini akan langsung diteruskan ke user process. Oke, no buffer, jadi langsung. Sementara untuk yang single buffering, di sini input output device, oke, masuk. Nah, di operating system ini ada sebuah buffer khusus untuk menangani input output. Oke, tadi sudah dijelaskan tadi penggunaan buffer itu akan seperti apa. Nah, setelah itu di sini nanti jika dia sudah siap untuk dieksekusi selanjutnya, dia akan move berpindah ke user process. Jadi ini no buffering, semuanya akan diteruskan di sini. Sedangkan ini untuk yang single buffering. Sedangkan tadi kalau dijelaskan ya, untuk peralatan I/O itu kan dia mempunyai rate transfer yang berbeda dengan yang lainnya. Sehingga jika no buffering, akhirnya nanti pasti akan bisa mempengaruhi kinerja dari peralatan yang lain. Sehingga di sana kemudian ada buffer tadi. Nah, selain single buffer, itu ada juga bentuk buffer yang lain. Jadi yang ada double buffer serta circular buffer. Double ini menggunakan double buffer system. Oke, di sini gambarkan proses dapat mentransfer data-data ke dan dari satu buffer. Sedangkan sistem operasi mengosongkan atau mengisi buffer yang lain. Oke, jadi dipisah. Jadi ada yang untuk data serta ada dua buffer yang saling bekerja di sana. Sedangkan ini ada juga yang kita sebut sebagai circular buffer. Ini jika menggunakan lebih dari dua buffer, di mana di sini setiap buffer individu adalah satu unit pada circular buffer. Digunakan saat operasi input-output itu harus mempertahankan proses. Oke, circular buffer. Gunakan saat operasi input-output harus mempertahankan proses yang dilakukannya. Nah, ini gambarannya seperti ini. Oke ya, ini untuk yang double buffer. Oke, ini input output device, ini in. Oke, ini akan dimasukkan ke operating system. Oke. Kemudian di sini move ini ke user process. Nah, di sini untuk yang circular buffer, jadi lebih dari dua. Oke, gambarnya di sini ada proses sirkular tadi ya. Jika ada proses-proses di I/O misalkan yang harus dipertahankan, oke, kita menggunakan ini. Nah, kemudian apa manfaat dari buffering? Tadi dijelaskan sekilas di depan. Maka manfaat dari buffering ini adalah pertama, dia bisa meningkatkan efisiensi sebuah sistem operasi. Karena kita tadi ya, kita mengurangi peak, demand peak, jadi puncak permintaan dari input output. Jadi dengan buffering ini bisa meningkatkan efisiensi SO. Jadi sistem operasi itu benar-benar akan memproses input output yang tadi memang sudah ready, sudah siap untuk diproses. Serta juga otomatis di sini dengan efisiensi itu meningkat, maka performa atau kinerja dari proses itu juga akan diperbaiki. Akan tetapi, tidak ada jumlah buffering yang akan mengizinkan I/O mempertahankan kecepatan proses yang mempunyai permintaan konstan. Di sini buffer akan mengisi dan proses harus menunggu.
Kemudian kalau pada panel sudah jelaskan bahwa sebenarnya kita melihat di sini adalah bagaimana kita melakukan tadi pengaturan pada perangkat I/O, dan nanti hubungannya salah satunya adalah terkait dengan disk. Jadi tadi kan I/O and disk management ya, ini scheduling. Nah, untuk melihat kinerja disk ada beberapa parameter yang bisa kita lihat. Di sini digambarkan untuk membaca read atau menulis write, maka head disk itu harus diposisikan pada jalur yang diinginkan dan di bagian awal sektor yang diinginkan juga. Maka parameter yang bisa digunakan adalah yang pertama adalah seek time. Itu waktu yang diperlukan untuk memperoleh jalur yang diinginkan. Oke, misalkan kita ingin mencari satu lokasi data tertentu, maka seek time proses pencariannya itu berapa lama waktu yang diperlukan. Serta yang kedua adalah rotational delay or rotational latency. Ini adalah waktu yang diperlukan dari awal sektor hingga mencapai headnya. Jadi untuk kita bicara tentang parameter kinerja disk, maka ada dua parameter yang bisa digunakan di sana, yaitu seek time serta rotational delay or rotational latency. Ini adalah gambaran dari tadi kita bicara tentang timing ya, waktu ya, pewaktuan transfer disk untuk perangkat I/O. Oke. Ini wait for device, oke, wait for channel, dan ini seek ya, tadi pencarian sampai ke satu lokasi tertentu yang ingin kita cari di disk, dan ada rotational delay, serta ini adalah pesat transfer datanya. Nah, proses dari wait for channel sampai data transfer ini disebut device busy, karena saat itu sebenarnya si device tadi, peralatan, dia sedang melakukan tadi proses mulai dari awal data itu dipersiapkan sampai data itu ditransfer. Nah, jadi kan kalau transfer disk I/O, Anda memindahkan misalkan data dari satu tempat ke tempat lain, itu kan proses mulai dari misalkan Anda copy and paste ya, mulai dari copy sampai ke paste sampai data itu terpindah ke lokasi lain, itu kan ada satu proses ya, ada timing waktu tertentu. Atau Anda mencari mencari data di sebuah lokasi disk, itu kan ada tadi juga timing prosesnya sampai kita bisa mendapatkan data yang kita inginkan. Nah, kemudian di sana keterkaitannya adalah kebijakan disk, scheduling atau penjadwalan pada disk. Nah, di sini untuk membaca file dari sebuah disk, ini kinerja terbaiknya itu saat file disimpan pada file yang berbatasan atau menempati semua sektor, menggunakan akses sekuensial. Sedangkan kinerja terburuk saat file disimpan pada sektor yang terdistribusi acak pada disk, akses acak. Oke, dulu waktu kita bicara tentang penjadwalan, scheduling, itu saat kita mencari sebuah sesuatu ya, kalau di sini kita gambarkan dalam mencari file. Jika file tadi itu letaknya, itu dekat dengan kita mulai start, itu kan berarti proses pencarian itu kan jauh lebih cepat. Atau mungkin kalau sudah jelas ya secara sekuensial. Nah, mungkin akan berbeda jika file itu terletak pada sektor yang dia acak, random. Jadi kita tidak tahu tempatnya di mana, mungkin tidak terurut atau sebagainya, sehingga harus tadi proses pencarian itu mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama. Oke, jadi ada worst case, ada base case-nya. Jadi base case-nya kapan, itu berarti saat file disimpan pada file yang berbatasan, sedangkan worst case-nya itu saat file disimpan pada sektor yang terdistribusi acak pada disk.
kinerjanya di sini dilihat dari mana? Misalkan kita melihat tadi dari seek time-nya, proses pencariannya. Semakin mungkin jika tadi untuk yang sektornya acak kan berarti seek time-nya memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan jika sudah punya kerja. Nah, disinilah kenapa kemudian random scheduling ini memberikan kinerja yang terburuk. Nah, karena itu kemudian muncul beberapa kebijakan untuk di-scheduling. Oke, ini beberapa kebijakan. Oke. Yang pertama ada kebijakan first in first out. Oke, FIFO. Kita sudah tahu, jadi untuk FIFO ini berarti proses itu meminta dari antrian berdasar waktu kedatangan. Jadi mana proses yang masuk terlebih dahulu, maka itu yang akan diakses. Ini adil untuk semua proses. FIFO ini akan efektif, akan berjalan dengan baik jika hanya ada sedikit proses dengan akses yang terklaster. Sedangkan jika ada banyak proses, maka bisa menggunakan pendekatan yang random scheduling. Nah, kemudian yang kebijakan kedua adalah priority. Priority ini tujuannya bukan untuk mengoptimalkan penggunaan disk, tapi lebih untuk mencapai objektifnya. Di sini short batch jobs dan interactive jobs itu mempunyai prioritas yang lebih tinggi. Kemudian priority ini akan menyediakan waktu respon interaksi yang baik. Tetapi kekurangannya di sini tugas yang lama. Itu juga akan lama juga dia menunggu untuk diproses. Nah, bentuk penjadwalan yang ketiga adalah last in first out, LIFO. Oke. Last in berarti proses ataupun permintaan yang terakhir masuk itu yang akan diproses terlebih dahulu. Biasanya ini baik untuk sistem pemrosesan transaksi. Oke. Peralatan diberikan kepada user terakhir. User dapat membaca file secara sekuensial. Tetapi kekurangannya di sini adalah adanya kemungkinan untuk selalu kita mencari tugas. Karena mungkin ada tugas-tugas yang tidak bisa mencapai headline. Karena yang diproses kan apa yang masuk terakhir ya. Jadi yang proses-proses sebelumnya itu tidak akan tadi bisa terakses. Kemudian yang kebijakan berikutnya adalah di sini disebutkan adalah shortest service time first. Oke. Ini adalah kita memilih permintaan disk input output yang memerlukan perpindahan paling sedikit ke posisi yang sekarang. Sehingga di sini seek time-nya itu akan minimum. Oke. Tapi kalau Anda ingat yang dulu kita bicara tentang penjadwalan, berarti di sini kita harus tahu sebelumnya kan yang peralatan atau permintaan disk I/O yang paling dekat itu yang mana. Nah, sehingga bisa mendapatkan seek time minimum tadi karena proses pencariannya itu akan selalu dia minimum, jadi lebih cepat. Sehingga di sini kinerjanya lebih baik daripada FIFO. Kemudian ada juga yang kita sebut sebagai scan. Ini perpindahan dilakukan dalam satu arah, dapat memenuhi semua permintaan khusus sampai mencapai track terakhir, atau tidak ada permintaan lagi pada arah tersebut. Oke, jadi scan, kemudian arah, kemudian dibalik. Jadi kalau Anda tahu proses scanner berjalan ya, scanner itu kan berjalan dia dari satu titik, dia akan menuju ke titik akhir. Kemudian setelah itu dia akan kembali lagi ke titik awal. Jadi proses itu, jadi setiap titik itu akan dilewati. Jadi scan, oke ya. Berarti di sini no starvation karena semua proses itu pasti dia akan dilewati. Jadi semua akan diproses. Nah, eksplorasi lokalitasnya sangat sedikit. Kemudian si scan. Jika scan tadi itu kan dia bolak-balik.
Maka untuk yang C-scan, circular scan itu membatasi scanning itu ke satu arah saja. Saat track terakhir datang pada satu arah, kembalikan pada akhir yang berlawanan dan melakukan scan dari awal lagi. Jadi tidak saat bolak-balik, tapi kita ke arah sana, oke, selesai. Dan kita juga akan kembali lagi sirkular, jadi scanningnya secara sirkular. Kemudian ada yang disebut di situ end step scan. Ini adalah untuk segmentasi antrian permintaan disk ke dalam sub antrian dengan panjang n. Nah, sub antrian diproses satu kali dalam setiap waktunya menggunakan scan. Permintaan baru ditambahkan ke antrian lain saat antrian itu akan diproses. Nah, itu yang end step scan. Kemudian ada juga F scan. Ini menggunakan dua sub antrian. Semua antrian dalam satu antrian itu saat scan dimulai. Nah, permintaan baru diletakkan pada antrian lain selama proses scan. Oke, ini adalah untuk kemudian kita sebut sebagai redundant array of independent disk. Jadi ini adalah sebuah kumpulan ya, atau array dari drive disk fisik yang bisa dilihat sistem operasi sebagai sebuah peralatan logik tunggal. Biasanya jika disk itu beroperasi secara independen dan paralel, maka bisa memperbaiki kinerja. Maka permintaan I/O multi atau tunggal dapat ditangani secara paralel. Nah, di sini RAID ini adalah saat kita ingin menangani keterbatasan dari disk yang dimiliki. Jadi RAID ini, di sini penggunaan RAID ini lebih diutamakan daripada disk besar yang tunggal. Oke, misalkan Anda punya satu data ya, satu data di satu disk, kemudian kita ingin mempunyai backupnya, kita tambahkan disk-disk yang lain, kita punya salinan disknya, oke, itu akan kalau secara keseluruhan itu lebih powerful ya daripada semua data itu kita letakkan di satu disk, di mana konsekuensinya jika data di disk itu rusak, itu kan kita tidak punya salinannya lagi. Jadi tidak kemudian menggunakan disk ukuran besar satu, tetapi kita bisa menggunakan berapa disk yang kurang lebih kecil dan data itu kemudian didistribusikan secara baik di sana. Nah, untuk RAID ini ada, mungkin untuk RAID saya akan mencoba menampilkan. Kalau untuk di materi yang penjelasan RAID ini mungkin ini ya secara umum, jadi mungkin secara konsep itu tidak terlalu ini. Saya akan tampilkan slide yang lain.
Oke, di layar apakah untuk yang slide ini RAID yang ini bisa dilihat ya. Jadi ini saya berikan materi tambahan terkait penjelasan tentang RAID. Jadi ini sebenarnya saya berikan untuk kuliah lain, tetapi saya rasa ini masih ada relevansinya ya, karena mungkin untuk penjelasan terkait RAID di sistem operasi mungkin terlalu simpel, jadi mungkin Anda sulit untuk memahami esensi sebenarnya RAID itu apa. Jadi RAID tadi itu kan kalau tadi dijelaskan adalah bagaimana salah satunya adalah untuk kita memanajemen disk. Nah, RAID itu adalah singkatan dari Redundant Array of Independent Disk. Oke. Kemudian di slide ini juga sudah saya berikan ya penjelasan lebih detail apa itu RAID, kemudian karakteristiknya. Oke, ini juga ada. Nanti silakan untuk yang untuk materi RAID ini itu sudah ada di Elok, nanti Anda bisa mengakses di sana. Saya ingin menampilkan sebuah video sebentar. Saya set. Oke, ini saya ingin menampilkan ya. Kalau tadi untuk yang konsep RAID, kemudian pembagian dari RAID itu seperti apa, nanti bisa Anda lihat. Oke, ini saya ingin menampilkan di sini. Nanti tolong kalau videonya mungkin tidak muncul, mungkin saya akan matikan yang untuk bentar. Oke. Jika videonya tidak muncul, Anda bisa interupsi. Oke, semoga suaranya juga bisa keluar dengan baik. Oke, ini di video ini akan diperlihatkan sebenarnya apa itu RAID, kemudian juga berapa klasifikasi yang ada pada sebuah RAID. Mark Twain once said you could put all of your eggs in one basket, you just had to keep an eye on that basket. It's important to note that Mark Twain never worked in IT. Today's topic is RAID, which stands for Redundant Array of Independent Disks, or if you're old school, inexpensive disks. So imagine that this bag of eggs is a file, say a Word document, and the individual eggs represent the packets of data that make up the file. Saving directly to a physical drive would look something like this, placing all of those eggs, one after another, directly into a single basket. But what if you ran out of room in your basket? Or worse yet, what if something happened to the basket? This is where RAID comes in. RAID allows you to take a collection of disks and configure them in such a way that your computer recognizes them as one logical disk unit. So why do this? Well, perhaps the most important reason is redundancy. And if redundancy is a big priority, RAID 1 is a great place to start. See, with RAID 1, you mirror your drives, which means that anything that you save on one drive, you save on another just like it. So if you end up having a drive failure, you've got a spare. However, there are some downsides. First, you're having to write to 2 drives now, which can make things a little bit slower. But even worse, we're now using a total of 2 terabytes of available storage for only 1 usable terabyte. So sure, with RAID 1, you aren't putting all of your eggs in one basket, but you are always carrying twice as many baskets as you're using. So what if you decided, I don't care about redundancy. I want speed and efficient use of drive space. This is where RAID 0 comes in. See, RAID 0 stripes data across multiple drives. Basically what this means is that data is being saved bit by bit across drives, which again act as one. Because much of this data is written almost simultaneously, RAID 0 can provide faster write speeds. However, it's called RAID 0 for a reason. See, RAID 0 provides no redundancy whatsoever, so while you're not putting all of your eggs in one basket, you may as well be. Because if you lose one drive, you no longer have the full data set, and this means our Word document is now gone forever. Fortunately, there are a few other options available if you'd like to have more usable drive space, but would still like to keep data safe from a drive failure. And this is where RAID 5 comes in. So first, with RAID 5, you'll need at least 3 drives.
Data is striped across drives like in RAID 0, but now packets of parity data are created by calculating a combination of the other bits of data being stored. This continues with these packets of parity data being placed in different drives sequentially as the data is saved. Now what's cool about RAID 5 is that if any one drive fails, you can still recreate all of your data using the parity data. So now you're making better use of available disk space and you have redundancy in case of a drive failure. So what's the catch? Well, because writing these parity bits takes some calculation, you're adding complexity, which means, in case of a drive failure, some additional recovery time. So at this point, we've covered reliable RAID 1, speedy RAID 0, and well-rounded but complex RAID 5. There are other RAID levels, but we won't cover those here as they're much less common. However, it is useful to know that the RAID levels we've discussed can be nested to create new RAID solutions. Remember how we said RAID uses an array of drives to create a single logical drive? Well, once you have these logical drives, you can use them in a new RAID configuration, like in RAID 1 plus 0, or as it's commonly known, RAID 10. Let's start by taking two physical drives to create a single logical drive using RAID 1. And now another logical RAID 1 drive. Now that we have two logical drives, we can again use RAID to create an array. In the case of RAID 10, we'd use RAID 0. So now we have the speed of RAID 0 supported by the reliability of mirrored data using RAID 1. So as you can see, regardless of your needs, RAID provides a storage solution to keep all of your eggs safe and sound. Please consult the links at the end of this video before implementing RAID. Side effects. Oke, baik. Tadi itu adalah gambaran dari RAID ya. Nanti untuk yang lengkapnya itu juga sudah saya sediakan video untuk presentasinya. Kemarin hasil recording dari kelas sebelah. Jadi nanti Anda bisa melihat di sana terkait RAID itu ada, kalau kita kembali ke kita kembali ke mana tadi, materi yang untuk sistem operasi. Oke, di materi ini ya sudah terlihat ya untuk yang RAID di sini tadi. Redundant array of independent disk, tadi Anda sudah dapat gambaran apa itu, kemudian secara visual itu seperti apa, kita membagi data itu bagaimana. Tadi ada penjelasan RAID 0, RAID 15. Oke, ini RAID 0 ya, 0 itu no redundant. Kemudian di sini, nah ini RAID 0. Tadi ada istilah, mungkin nanti kalau Anda sudah melihat yang PowerPoint satunya, ada apa itu stripping, kemudian apa itu mirror, tadi ada juga di sana. Ini di sini dibagi dalam strip-stripnya. Oke, RAID 0. Kemudian ini gambaran untuk RAID 1. Oke, data diduplikasi. Ini di setiap strip logic ini dipetakan ke dua disk. Oke, Anda bisa melihat ini ya, ini strip 0 dan 1, 2, 3, sini terus, sini 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Jadi RAID 1 atau bisa sebagai pencerminan atau mirror. Kemudian dari RAID 2, oke, itu RAID 2, seperti itu kira-kira. Ada di PowerPoint untuk RAID juga sudah saya tampilkan di sana. Kemudian ada RAID 3. Oke, tadi kalau di video dijelaskan ya, mungkin untuk yang RAID 2, 3, 4 itu tidak terlalu dieksplor di sana. Kira-kira gambarannya untuk RAID 2 ini seperti ini. Oke, setiap permintaan I/O memerlukan akses ke semua disk bagi disk paralel, akses paralel. Strip sangat kecil, biasanya dalam bentuk byte atau word. Menggunakan di sini adalah kode Hamming. Oke. Kemudian ini untuk yang RAID 3 atau bit interleaved parity. Ini sama dengan RAID 2, tapi hanya memerlukan disparitas tunggal. Jadi, disparitasnya tunggal di sini, 1. Sedangkan kalau tadi yang RAID 2 tadi. Kemudian perhitungannya disparitas sederhana menggunakan XOR.
Kemudian yang berikutnya adalah RAID 4 block level parity. Ini permintaan I/O terpisah lebih mudah dibuat paralel atau akses independennya. Kemudian ada RAID 5, ini untuk block level distributed parity. Sini ada blok 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini sama dengan RAID 4 tapi distribusi strip paritas itu ke seluruh disk. Kemudian ada untuk yang RAID 6, ada ini adalah 2 redundancy. Menggunakan perhitungan dua paritas yang sederhana. Kalau di slide satunya ada juga terkait dengan RAID 10. Nanti Anda bisa melihat di sana bentuknya itu untuk RAID 10 itu kira-kira bagaimana. Kemudian juga setiap mode RAID tadi ya, ada RAID 1, 2, 5, 10 itu dia mempunyai fungsi yang berbeda-beda, kapan digunakan, contohnya di mana. Ada juga untuk yang PowerPoint yang satunya, nanti bisa Anda baca, Anda pahami. Kemudian ada juga video yang lain juga yang bisa memberikan gambaran ke Anda bagaimana tadi si RAID tadi kan saya jelaskan ya kenapa kita menggunakan RAID. Kalau di video tadi salah satunya adalah inexpensive ya, jadi daripada kita menggunakan satu disk yang berukuran besar tunggal itu lebih mahal ya. Sementara untuk konsekuensinya pasti dengan disk tunggal dibandingkan dengan kita membagi data itu ke disk yang berbeda-beda, itu kan pasti akan jauh lebih baik. Nah, itu digunakan di mana, aplikasinya apa, itu ada di materi yang satunya. Sebenarnya kita akan meneruskan materi di sini adalah untuk clock. Clock mungkin dulu pernah ya diajarkan, clock itu adalah sebuah sinyal atau pulse. Jadi di sini clock di sini mengacu pada microchip yang mengatur waktu dan kecepatan semua fungsi komputer. Oke. Untuk time, jadi untuk kalau di komputer Anda ada waktu harian. Itu diatur oleh clock. Nah, di sini dalam chip terdapat kristal yang bergetar pada frekuensi tertentu saat listrik itu dialirkan. Waktu terpendek yang mampu dilakukan komputer manapun adalah 1 clock atau 1 getaran chip clock. Nah, kecepatan prosesor komputer diukur dalam kecepatan clock. Misalnya 1 MHz adalah 1 juta siklus atau getaran detik. 2 GHz adalah 2 miliar siklus atau getaran atau 1 detik dalam 1 detiknya. Nah, terkait dengan clock itu kalau kita melihat secara hardware-nya, ini adalah low end clock dihubungkan ke jalur 110 atau 220 volt, menghasilkan interupsi setiap siklus tegangan itu 50 atau 60 Hz. Ada juga programmable clock. Ini menggunakan kristal osilator. Oke. Gambarannya clock. Nah, terkait dengan yang model programmable clock, ini ada yang disebut sebagai one shot mode, di mana di sini harus di restart setelah counting down dan menghasilkan interupsi. Ada juga yang kita sebut sebagai periodic atau square wave mode. Ini menahan register disalin secara otomatis pada counter dan kemudian counter akan melakukan restart sendiri. Interupsi periodik ini disebut sebagai clock ticks. Kemudian ini untuk yang clock tadi, untuk yang hardware-nya ya, ini adalah untuk software-nya. Jadi kalau kita melihat clock secara software ini, dia menyediakan waktu pemantau untuk software system. Biasanya saat waktu lewat, prosedur memanggil khusus itu akan dipanggil. Kemudian si clock software ini mengerjakan profiling, monitoring, dan pengumpulan statistik. Oke, terus. Kemudian si clock software ini mengerjakan profiling, monitoring, dan pengumpulan statistik. Oke, terus. Kemudian si clock software ini mengerjakan profiling, monitoring, dan pengumpulan statistik. Oke, terus. Kemudian si clock software ini mengerjakan profiling, monitoring, dan pengumpulan statistik.
Ada sedikit typo ya. Ini untuk menaikkan jumlah pin rentang alamat yang berhubungan ke IP pada setiap clock tick. Kemudian software untuk ini juga mempertahankan waktu harian real time. Oke. Kemudian mencegah proses berjalan terlalu lama dari waktu yang diizinkan. Contohnya di sini memanggil scheduler saat kuantum itu telah lewat. Oke, dulu saat kita belajar tentang penjadwalan ya. Penjadwalan itu kan dia misalkan seperti round robin kan dia dibatasi oleh kuantum waktu tertentu. Nah, kapan kita tahu bahwa kuantum waktunya itu sudah terlewati atau tidak? Itu kan dibaginya kan berdasarkan time-time-nya ya. Kalau untuk dulu Anda belajar tentang saat kita melakukan penjadwalan proses, kapan satu proses itu dieksekusi, kapan akan diinterupsi oleh proses yang lainnya. Nah, itu sebenarnya semuanya diatur oleh si clock ini. Jadi clock itu akan mengatur bagaimana proses yang panjang itu, akan dieksekusi, apakah akan seterusnya berdasarkan algoritma penjadwalan tertentu, ataukah bisa diinterupsi pada saat tertentu. Nah, itu semua batasan itu, limitation itu dilakukan oleh si clock ini. Kemudian juga selain itu untuk software pada clock ini juga kita gunakan untuk menghitung penggunaan CPU. Biasanya waktu pemrosesan sini akan diabaikan. Serta menangani panggilan sistem alarm yang dibuat oleh proses pengguna. Jadi ketika kita mengaktifkan alarm pada sistem operasi, maka kapan alarm itu, eventnya itu akan dibangkitkan, dihidupkan, itu diatur juga oleh si clock software. Ini cara pertahankan waktu harian. Ini time of day in a tick misalkan 64 bit, time of day in second, a number of tick in current second, dan seterusnya. Kemudian selain itu juga tadi ya dijelaskan bahwa clock itu salah satu fungsinya adalah untuk kita bisa mengaktifkan alarm. Kapan event sebuah alarm itu akan dibangkitkan sehingga dia akan dieksekut. Nah, di sini sebagian besar chip clock ini mendukung 2 atau 3 program clock secara terpisah. Satu digunakan untuk menyimpan waktu sistem, sedangkan yang lain digunakan untuk mendukung pengguna atau sistem alarm khusus lainnya. Jadi satu untuk pewaktuan sistem ya, jadi kita tahu secara real time sekarang waktunya berapa. Sedangkan untuk yang bentuk yang chip lainnya itu untuk mengatur proses-proses ataupun event-event yang terjadi pada waktu tertentu. Jadi digunakan oleh menggunakan chip yang berbeda. Itu penjelasan terkait dengan I/O management dan descheduling. Apakah di sini mungkin ada pertanyaan mungkin? Selanjutnya mungkin saya ingin menampilkan sedikit ya tambahan. Jadi untuk yang materi terkait dengan file management mungkin tidak akan saya berikan pembahasan secara detail di sini. Bisa Anda lihat ya, ini terkait manajemen file. Itu silahkan nanti dipelajari secara mandiri. Jadi manajemen file di sini sebenarnya lebih ke bagaimana pengaturan file-file yang ada di komputer itu berjalan. Kalau saya sering menyontohkan, kita menggunakan Windows Explorer, itu di sana akan tampil ya semua tampilan di sana, mulai dari directory, kemudian ada foldernya, sampai ke file-filenya. Kenapa? Karena di sini manajemen file sendiri itu
kalau dulu kita kembali ke komponen sistem operasi, maka itu adalah bagian dari sistem operasi. Sistem operasi itu akan mengatur bagaimana file itu kita letakkan, kemudian operasi yang berjalan bagaimana, kemudian tampilan atau saat kemudian ada proses operasi yang lain yang ada dalam file itu gimana. Juga kalau tadi keterkaitannya dengan kita bicara tadi tentang disk management, itu saat kemudian Anda memindahkan satu file dari local hard disk misalkan ya ke external drive, oke. Itu kan sebenarnya sistem operasi di sana yang berperan. Bagaimana kita melakukan pengaturannya. Jadi ini ada berapa konsep terminologi di file ya, misalkan di sini ada istilah field record file basis data. Ini ya mungkin sederhana juga ya. Kemudian jadi saya rasa untuk yang materi manajemen file ini bisa Anda pelajari sendiri. Nanti jika memang ada pertanyaan, mungkin sesuatu yang tidak jelas bisa ditanyakan lebih lanjut. Misal di sini, saya gambarkan sedikit. Ini terkait dengan atribut file, atribut file. Kemudian, ini untuk perintah manipulasi file. Mulai dari kita create file, kita delete file, copy, rename, serta bentuk manipulasi yang lain. Contoh operasinya. Juga saya yakin Anda sudah cukup familiar menggunakan, bahkan mungkin sering menggunakannya. Kita membuat file, itu bisa dengan berbagai cara ya, membuat sebuah file baru. Kemudian kalau kita bicara tentang file, mungkin setiap file itu mempunyai extension yang berbeda-beda. Kemudian setelah itu juga kita memindahkan file. Bahkan kita bisa melakukan tadi rename ya, mengganti nama file, kita menghapus, dan seterusnya. Ini saya rasa ini cukup simpel ya, nanti bisa serta di sini ada terkait dengan share file. Share file. Mungkin Anda dengan teman-teman Anda ya sudah sering ya melakukan share file. File bersama itu bisa diedit bersama, kemudian hak akses juga Anda sudah cukup familiar juga dengan ini lainnya, akses simultan. Jadi silahkan nanti untuk materi manajemen file itu bisa sudah saya unggah di Elok, nanti bisa Anda akses, bisa Anda pelajari. Kemudian mungkin yang terakhir sekarang adalah terkait dengan, karena sekarang sudah minggu terakhir berarti ujian ya. Jadi kalau jadwal ujian sudah muncul belum sekarang? Sudah keluar belum? Sudah, Bu. SO kapan ujiannya, Mas? Jadwalnya? Ada minggu tenang tidak ya untuk yang semester ini? Semester ini nggak ada minggu tenang, Bu. Untuk sistem operasi tanggal 8 Desember. 8 Desember itu hari Selasa ya. Jadi minggu depan ya. Jadi gini, untuk yang ujian untuk yang UAS-nya nanti untuk rencananya untuk soal mungkin akan saya berikan seperti yang saat UTS. Saat UTS. Tetapi mungkin tidak perlu sampai, kalau kemarin kan saat UTS ujiannya kita sinkron ya. Jadi ada tatap muka, Anda menampilkan video, ternyata cukup banyak ini ya kemarin kita agak ini juga ya, trafficnya lalu lintasnya agak berat di sana. Jadi untuk ini mungkin sedang kami siapkan ya soal ujian. Nanti ujiannya tetap menggunakan Elok, pilihan ganda. Nanti tapi pengerjaannya tetap
jadi nanti ada waktunya. Jadi kan saya berikan waktu tertentu ya. Misalkan Anda mengerjakan di antara waktu misal jam 8 sampai jam 10, tapi mungkin pengerjaannya tidak tepat 2 jam ya. Misal menit atau 50 menit, tapi Anda bisa mengakses di jam itu. Dan sifatnya nanti silahkan. Jadi silahkan semi open book ya, silahkan nanti Anda bisa mengakses materi ya dari slide ataupun dari resource yang lain. Nanti akan saya berikan soalnya yang bisa Anda akses di Elo. Tapi tidak perlu kita online dengan menggunakan kamera seperti kemarin. Jadi saya akan mencoba mungkin pendekatannya sedikit berbeda. Tapi soalnya tetap kurang lebih soalnya akan sama. Untuk materinya, materi mulai dari setelah UTS sampai materi berarti yang terakhir adalah manajemen file. Oke, materinya itu. Jadi bisa Anda siapkan. Nanti untuk mekanisme ujiannya, nanti akan saya update di grup ya kalau memang ada perbedaan atau nanti mungkin ada pengumuman lebih lanjut terkait ujian. Oke, kira-kira seperti itu. Ada mungkin pertanyaan? Mungkin terkait materi atau model ujian? Untuk materi yang diujikan pasca UTS atau semuanya ya, Bu? Pasca UTS, Mas. Jadi setelah UTS. Jadi kalau di Elo itu kan ada ya materi setelah UTS. Nah, itu yang akan diujikan ya materinya. Baik, Bu. Terima kasih. Kira-kira seperti itu ya. Ada lagi mungkin pertanyaan yang lain? Oke, kalau tidak ada, mungkin saya rasa untuk yang pertemuan kita terakhir ini sudah cukup ya. Nanti silahkan Anda bisa menyiapkan untuk ujian. Semuanya sudah saya unggah untuk materi di Elo, atau Anda bisa mencari sumber-sumber yang lain juga saya persilahkan. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga nantinya untuk ujian yang besok itu bisa berjalan dengan lancar ya, dan bisa Anda mendapatkan hasil yang maksimum. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saja dari saya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.